Karena kan orang biasanya tuh pengen cepet-cepet pengen diposting ya dok, apalagi sekarang tuh lagi tren-tren buat operasi plastik aja orang masih pakai perban-perban gitu suka diposting di mana-mana. Jadi tidak ada yang instan ya kalau untuk operasi estetik ini, jadi semua perlu waktu dan dengan bersabar pun itu insya Allah ada hasil yang akan kita raih ya kalau dengan bersabar. Jadi Halo Sahabat Indrayana, selamat datang di podcast Sahabat Indrayana, tempat di mana ngobrol santai tapi tetap berbobot mengenai kesehatan. Kembali lagi bersama saya Tasya. Di episode kali ini saya akan menemani Sahabat Indrayana di rumah selama beberapa menit kebelakangan ini bersama dengan Dr. Kori Hari dari dokter spesialis bedah plastik di Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo dok. halo Mbak Tasya, halo Sobat Indrayana semua. Ya, banjir nggak dok rumahnya? Alhamdulillah, pada banjir nih dok. Alhamdulillah nggak, aman-aman aja. Oh aman-aman. Tapi kami turut prihatin ya kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Mudah-mudahan cepat teratasi dan juga pulih kembali seperti semua. Ya amin ya dok ya. Baik. Karena banyak juga orang yang terdampak banjir ya. Betul sekali. Nah sahabat Indrayana, di episode kali ini kita akan membahas mengenai facelift. Nah untuk pertanyaan pertama, apa facelift dan bagaimana sih dok prosedurnya? Baik, terima kasih Mbak Tasya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa facelift itu adalah tindakan operasi bedah estetik ya, yang bertujuan untuk mengencangkan wajah. Itu baik kulitnya, baik ototnya, maupun ada penambahan dari lemak. Itu bisa kita lakukan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menghilangkan kerutan-kerutan, menghilangkan kulit-kulit yang menggantung atau kita sebut sebagai sagging ya. Kemudian juga menambah bagian-bagian volume yang berkurang seiring dengan usia atau umur ya. Gitu ya. Ini juga dilakukan untuk bertujuan juga fungsi juga. Ya, karena dengan fungsi kita bisa memperbaiki penurunan kelopak mata ya, juga penurunan dari fungsi dari mengunyah itu bisa kita perbaiki. Banyak juga ya dok fungsinya ya. Iya. Tapi facelift itu sebetulnya aman nggak sih dok? Baik. Jadi seperti operasi bedah estetik yang lainnya, kita harus memenuhi standar prosedur ya, standar prosedur penanganan dari bedah estetik termasuk facelift ini. Facelift ini dilakukan dalam bisa bius lokal ataupun bius sedasi atau bius tidur apabila di klinik ya. Kalau di rumah sakit bisa dilakukan bius umum. Nah, untuk sebelum melakukan tindakan itu adalah yang pertama kita harus konsultasikan dulu kondisinya ya. Dokternya pun harus melihat adanya kelainan-kelainan ataupun adanya bagian-bagian tubuh yang bisa ditingkatkan dengan operasi ini ya. Nanti dokter akan mendesain, menggambar rencananya seperti apa dan akan dijelaskan ke pasien. Setelah itu nanti pasien akan menjalani beberapa prosedur pemeriksaan ya, pemeriksaan seperti laboratorium darah, fungsi organ, fungsi jantung ya, bisa EKG ataupun kalau bisa kita lakukan ekokardiografi. Buat apa? Supaya pasien aman dan nyaman dalam pembiusan maupun pembedahan gitu ya. Nanti pada saat tindakan akan dilakukan lagi informasi ya, akan dijelaskan lagi caranya tindakannya seperti apa dan juga komplikasinya seperti apa ya, nanti supaya pasien pun lebih mantap untuk menjalani operasi. Kalau semua itu dipenuhi, insya Allah operasinya akan aman. Aman ya dok berarti. Dan nyaman yang penting. Nyaman, benar-benar dok. Apakah ada bekas jahitan yang akan terlihat di dok setelah operasi facelift? Baik, ini adalah kondisi yang sering ditanyakan ya kepada para dokter bedah plastik bahwa setelah melakukan operasi facelift atau kita sebutnya retidektomi ya, itu pasti akan meninggalkan bekas. Itu pasti karena kita lakukan operasi ya. Operasi itu adalah kita melukai kulit sehingga membentuk luka. Tapi kita upayakan semua luka itu tertutup. Ya, jadi mudah-mudahan nanti dalam perjalanan waktu dia akan semakin tidak terlihat atau samar gitu ya. Jadi salah satu yang akan terlihat itu adalah di depan telinga. Di depan telinga itu adalah di depan ini.
Dia ada tonjolan telinga ya dari ujung atas lobus ini di ujung atas sampai ke lobus telinga. Ini yang terlihat cuma Di ini. sini ya, Dok, ya? Tapi yang lain itu dia tersamar di jambang atau batas tumbuh rambut, kemudian di belakang telinga. Jadi yang terlihat cuma di depan telinga saja. Tapi itu mempengaruhi nggak sih dok kalau bisa terlihat seperti itu? Ya memang awal-awal pasti terlihat, apalagi kalau misalnya ada bengkak, ada kemerahan ke arah radang ya. Tapi kan nanti dengan seiring waktu dia akan berkurang, bengkaknya berkurang, merahnya berkurang, kemudian kulitnya semakin menipis lukanya gitu. Jadi makin lama makin rata, dan kalau beberapa pasien saya dalam setahun itu udah tidak terlihat. Dia Berarti seperti memudar ya, garis dok? memudar, nanti seperti garis putih aja. Seperti itu. Betul, dan itu bisa ditutupi dengan make up ya kalau untuk para Perempuan ya dok ya? wanita ya, untuk make up itu setelah 2 minggu habis operasi itu bisa memungkinkan. Jadi habis operasi nggak bisa langsung make up ya dok untuk perempuan? Ya tentunya kalau ada luka yang masih basah, luka yang belum menutup kulit, ada resiko infeksi ya, ada resiko ada kontaminasi dari make up tersebut. Jadi kenapa 2 minggu? Nah, diharapkan 2 minggu itu lukanya sudah tertutup kulit dengan baik. Jadi si makeup ataupun zat-zat yang di permukaan kulit tidak mengkontaminasi ke dalam luka. Usia ideal untuk face lift itu usia rentan berapa sih dok? Dari berapa sampai berapa? Nah ini pertanyaan bagus sekali karena nanti berhubungan dengan ada yang disebut sebagai tarik benang ya, atau tanam benang ya gitu. Nah kita bicarakan dulu tentang bedah estetik tarik wajah atau facelift. Jadi yang dianjurkan adalah ketika usia sudah menjelang 40 atau 45 tahun ke atas. Kenapa? Karena pada saat itu elastisitas kulit akan berkurang ya, karena produksi kolagen itu baik dari dalam tubuh sendiri ataupun dari asupan itu mulai berkurang ya karena usia. Kemudian juga ada tarikan gravitasi atau kita sebutnya menggantung sagging ya. Sagging itu juga mempengaruhi elastisitas dari kulit. Kemudian juga tonus otot. Tonus otot itu kekencangan otot. Dengan seiring waktu dia akan kehilangan kekuatannya sehingga dia akan kendur, otot itu akan kendur. Di mana di daerah-daerah di bawah sini ya, seperti daerah pipi, daerah leher, atau daerah sekitar mata itu akan menurun semua. Dan dia, karena gravitasi juga dia akan menggantung atau sagging. Ya. Kemudian juga dari sisi lemaknya. Kalau pada usia muda kan lemaknya masih kencang, masih tebal ya. Itu juga mempengaruhi kekenyalan kulit ya. Tapi kalau dia udah usia lanjut, itu lemaknya akan semakin berkurang dan nggak ada yang menyokong ya, tidak ada yang mensupport otot dan kulit di atasnya, jadi mereka akan sama-sama turun. Seperti sagging ya, sagging, kerutan atau ada kulit berlebih. Nah biasanya kalau di bawah ini ada jol ya, jol itu udah tonjolan di bawah pipi sini. Tonjolan di bawah pipi sini. Kalau misalnya kalau analogi dengan binatang kayak tupai. Ya, kalau film-film kartun kan kalau tupai itu ada, nah ini sagging namanya. Terus di sini juga ada namanya garis nasolabial, nasolabial fold ya. Jadi antara hidung dan bibir itu ada garis ekspresi kan kalau senyum apa kan, nah nanti semakin dalam. Terus ada marionette line itu seperti kayak garis pada boneka marionet yang mulutnya bisa kebuka-buka. Oh iya, iya tahu. Di sini juga lebih tebal, lebih dalam itu kelihatan. Terus tambahannya kayak ada keriput-keriput di bawah mata ataupun dari dahi ya. Itu atau sekitar tepi mata nih ya. Crowfit namanya. Crowfit itu seperti kayak cakar gagak ya. Jadi gini. Jadi kelihatan kalau orangnya sering ketawa, sering senyum, itu pasti akan terbentuk crowfit di tepi mata. Gitu, itu yang bisa kita perbaiki di tarik wajah. Tarik wajah ya dok. Bedanya facelift dan threadlift itu seperti apa dok? Nah baik, tadi dihubungkan dengan usia ya. Iya benar. Jadi kalau untuk threadlift sendiri adalah suatu tindakan non operatif atau tidak dioperasi ya. Tapi tetap bersifat invasif ya. Invasif artinya kita membuat luka juga ya untuk menanam benang dan menariknya gitu ya. Nah kalau itu kita rekomendasikan mungkin yang usia muda. Yang usia muda ya. Usia muda dan juga yang ada bukan resiko ya. Mungkin ada karena kondisi tertentu ya, misalnya berat badan yang naik turun. Turun yang drastis ya, itu misalnya dari obes
terus berkurang banyak sehingga kulitnya turun gitu. Nah itu bisa kita lakukan tindakan thread lift atau tarik benang ya, karena kita hanya mengencangkan kulitnya saja. Tapi kalau misalnya facelift lebih ke orang yang sudah berumur ya dok ya? Ya karena sudah banyak faktor-faktor yang membuat komponen-komponen wajah itu makin turun ya. Jadi nggak cukup hanya di tarik benang. Tarik benang doang kurang cukup. Betul. Ya, dok, ya? Hasil facelift itu permanen atau gimana dok? Ya, jadi itu juga pertanyaan yang banyak ditanyakan ya. Jadi apakah operasi dari bedah estetik facelift ini permanen? Kita bisa sebutkan dari penelitian memang lebih bertahan lama, antara 10 sampai 15 tahun. Nah ini yang mesti diingat bahwa pada setiap pasien itu hasil operasi facelift pada saat itu adalah yang paling ideal dengan kondisi pasien pada saat itu. Artinya dengan berat badan yang seperti saat itu ya. Kalau misalnya pasien nanti tambah gemuk, ya terus Itu kemudian mempengaruhi juga ya? mempengaruhi juga, makin kencang kalau tambah gemuk kan makin kencang. Tapi ketika dia kurus lagi dia akan sagging lagi. Karena kulit kan bersifat mengikuti bawahnya, berat badannya juga gitu. Jadi itu yang harus pasien ketahui bahwa pasti akan berubah kalau misalnya berat badannya akan berubah juga, yang drastis ya. Yang drastis. Jadi kalau misalnya berat badannya stabil, bisa maintain ya, dia itu tidak akan berubah. Diupayakan ya sekitar sampai 10 sampai 15 tahun. Itu berarti habis operasi itu kita harus benar-benar menjaga berat badan ya dok ya? Betul, makanya operasi bedah estetik itu bukan suatu akhir tapi suatu awal untuk hidup sehat. Iya sih benar. Itu yang selalu kami tekankan. Tapi kebanyakan orang tuh menganggapnya tuh cuma buat kecantikan semata ya dok ya, maksudnya untuk memperbaiki bagian-bagian wajah, bagian-bagian badan biasanya. Betul sekali. Tapi memang kalau misalnya pasien merasakan ada perubahan ya setelah operasi, biasanya dia akan menjadi mempunyai pola hidup yang lebih baik sih biasanya. Kenapa? Karena dia akan memaintain hasilnya tersebut ya. Jadi nggak makan sembarangan lagi, nggak misalnya panas-panasan atau apa, kan sayang hasil operasinya kan gitu. Benar. Jadi biasanya dia akan memulai hidup yang lebih baik lagi gitu. Nah dok, dari kesimpulan dari perbincangan kita mengenai facelift apa sih dok? Boleh dikasih tahu para sahabat Indrayana mengenai facelift? Jadi tentunya untuk setiap tindakan bedah operasi estetik itu harus ada tujuan dari pasien sendiri ya. Jadi pasien itu yang harus mengetahui apa kebutuhannya. Nanti setelah itu bisa dikomunikasikan dengan dokter, kita akan berdiskusi dan akan ambil keputusan yang terbaik buat pasien pada saat itu sesuai dengan kondisi dan beberapa hal faktor yang mempengaruhi. Nah, setelah itu nanti dokter bisa memberikan informed consent ya. Informed consent artinya adalah semua upaya yang dilakukan terhadap pasien untuk meningkatkan misalnya fungsi dan penampilannya. Ya, dan itu juga dijelaskan komplikasi dan juga penanganan komplikasi apabila terjadi. Ya, jadi itu harus ada terbina tuh kepercayaan antara pasien dan dokter sehingga diharapkan hasilnya juga baik. Operasi tidak menjamin keberhasilan, tapi kerjasama yang baik pasca operasi juga itu sangat mempengaruhi hasil. Berarti antara kerjasama antara dokter dan pasien juga harus dibutuhkan ya? Harus. Ya? Contohnya seperti habis facelift ya, habis operasi wajah, itu kan pakai korset. Iya, kadang-kadang ada yang nggak sabar pengen foto dibuka sebentar. Nah itu tuh langsung berdarah, langsung bengkak merah. Nah, jadi kalau dokter rekomendasinya 5 hari jangan dibuka walaupun berapa detik gitu ya, karena itu pengaruh juga dengan hasil seperti itu. Karena kan orang biasanya tuh pengen cepet-cepet pengen diposting ya dok, apalagi sekarang tuh lagi tren-tren buat operasi pasti aja orang masih pakai perban-perban gitu suka diposting di mana-mana. Jadi tidak ada yang instan ya kalau untuk operasi estetik ini, jadi semua perlu waktu dan dengan bersabar pun itu insya Allah ada hasil yang akan kita raih ya kalau dengan bersabar. Jadi sabar-sabar deh. Benar-benar. Pokoknya nikmati recovery-nya. Nikmati masa downtime-nya, enjoy, jangan dibawa stres, mudah-mudahan hasilnya lebih baik.
Terima kasih Dokter Kori atas penjelasannya. Semoga penjelasan dari Dokter Kori bermanfaat bagi sahabat Indrayana di rumah yang membutuhkan informasi tersebut. Sampai berjumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan kalau ada sahabat Indrayana yang mungkin membutuhkan informasi tersebut, dapat dihubungi untuk WA Center klinis kami yang berada di bawah sini. Sampai berjumpa di episode podcast selanjutnya. Saya Tasya dan Dokter Kori pamit undur diri. Salam sehat, salam Indrayana.